Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data yang ketiga. Jadi kemarin pada video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara menentukan letak dan nilai daripada kuartil, letak, dan nilai daripada desil. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ukuran letak data yang ketiga, yaitu persentil. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Persentil membagi data yang berurutan dari data yang terkecil sampai data terbesar menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, untuk sekedar mengingatkan kembali, jika kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, jika desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Nah, sekarang kalau persentil, dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, persentil ini dilambangkan dengan PI, ya, artinya persentil ke I. Untuk menentukan letak persentil atau PI itu sama dengan I per 100 dikali N, ya. Nah, untuk sekali lagi saya ulangi, untuk menentukan letak persentil itu PI itu sama dengan I per 100 kali N. Nah, sekarang yang membedakan dengan kuartil adalah jika kuartil membagi 4 bagian data menjadi sama banyak. Nah, ini namanya kuartil. Ya. Kemudian kalau dia membagi menjadi 10, ini namanya adalah desil atau DI. Nah, jadi yang membedakannya adalah pada penyebutnya, ya. Kalau kuartil dia per 4, kalau desil dia per 10, nah kalau persentil dia per 100. Ya, nah itu yang membedakan antara kuartil, desil, dan persentil. Dan untuk rumusnya juga berbeda, hanya berbeda pernya saja, ya. Ini. Nah, ini rumusnya. PI sama dengan TB tambah I per 100 kali N dikurang F besar per F kecil dikali dengan P. Nah, ini juga membedakan. Jadi kalau pada kuartil ini per 4, kalau pada desil ini per 10, nah kalau pada persentil ini per 100, ya. Nah, jadi kalau udah kuartil sama desilnya udah paham, berarti persentilnya juga nanti akan paham juga, ya. Nah, untuk persentil itu nilai dari I adalah 1 sampai dengan 99, ya. Kemudian I per 100 kali N itu adalah I per 100 dikali banyaknya data. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, dan F kecil itu adalah frekuensi daripada kelas persentil. Sebagai contoh, ini datanya. Ya, kita menentukan nilai P10, P70, dan P90. Nah, ini datanya data kelompok. Sudah saya sajikan, ada 100 data atau 100 frekuensi yang tersedia, ya. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana cara yang menentukan untuk P10-nya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan letak kelas daripada P10 dulu. Nah, letak kelas daripada P10 berarti I per 100 kali N sama dengan 10 per 100 kali 100, ya. Jadi ini 10, I-nya juga kita ganti menjadi 10. Dan jumlah datanya juga 10. Ini. Nah, datanya 10. Ini kita per 100, ya. Nah, jadi 10 dikalikan 100 per 100 sama dengan 1000 per 10 sama dengan 10. Nah, jadi letak persentil ke 10 itu letak kelas persentil ke 10 itu pada data yang ke
10 ya. Nah, jadi letak kelas P10 pada data yang ke-10 yaitu kelas 30 sampai kelas 32. Nah, coba kita lihat. Cara melihatnya sama seperti untuk menentukan kelas desil kemarin ya. Nah, ini dia. Nah, nilai 30 sampai 32 itu frekuensinya 11. Jadi artinya ada 11 data di kelas 30 sampai 32. Berarti kita tadi letak kelas kita pada data yang ke-10. Nah, berarti di sini dia. Ya, di sini. Karena ini ada 11 data. Sementara letak data kita tadi ada 10. Nah, berarti dia di sini. Ya, nah ini. Maka dipilihlah kelas 30 sampai 32. Nah, ini dia. Ya. Nah, selanjutnya tentukan TB-nya. TB 30 dikurang 0,5 jadinya 29,5. Ya. Kemudian F besarnya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada frekuensi sebelum kelas persentil ini. Nih, kan nggak ada frekuensi sebelum ini. Sebelum kelas ini kan nggak ada nih. Nih, nggak ada frekuensinya. Nah, makanya F besarnya adalah 0. Ya. Kemudian F kecilnya adalah 11. Ya, 11 karena frekuensi kelas persentilnya adalah 11 ya. Nah, ini kelas ini letak daripada P1 P10 ini ya, letak kelasnya P10. Nah, itu ya. Dan kita lanjutkan. Selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N dikurang F besar per F kecil dikali dengan P ya. Nah ya, P-nya ada 3 ya, jadi intervalnya 3. Jadi dari mana datangnya 3? Ini sama seperti desil dan kuartil kemarin, jadi kita menghitungnya dari 30 sampai 32 ya. Jadi 30 kemudian 31 kemudian 32. Nah, jadi ini 1 2 3. Nah, ini dia, makanya dapat 3 ini. 1 2 3. Sama ya seperti desil sama kuartil yang kemarin ya. Nah, kita kesini lagi, kita masukkan rumusnya. TB-nya adalah 29,5. Ini nilai TB, kita masukkan. Kemudian I per 100 kali N-nya berarti 10 per 100 kali 100 dikurang F besarnya itu 0. Ini masukkan ke sini. Kemudian F kecilnya adalah 11. Nah, kita masukkan ke per 11 dikali 3 karena intervalnya ada 3. Oke. Nah, yang sebelah kiri kita biarkan saja seperti ini dulu dari atas sampai bawah. Nah, yang sebelah kanan ini yang kita operasikan ya. Nah, kita mulai 10 dikali 100 dibagi 100 itu berarti 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Atau boleh juga ini kita cantumkan langsung nilai 10 ini kita pindahkan ke sini ya. Boleh. Kurang 0 per 11 kali 3. 10 kurang 0, 10 per 11 kali 3. Berarti kalikan 10 kalikan dengan 3 per 11. Ini dia 10 kali 3, 30 per 11 menghasilkan 2,7. Nah, 2,7 kita tambahkan dengan angka yang di depan. Ini menghasilkan 32,2. Sehingga nilai daripada P10 itu adalah 32,2 ya. Nah, itu untuk P10. Kemudian berikutnya adalah P70 ya. Langkah-langkahnya masih sama. Pertama, menentukan letak kelas P70 nya dulu. Jadi I per 100 kali N, sini 70 karena ditanya di sini adalah 70, makanya di sini ganti 70 ya. Kalikan 100 per 100, 70 kali 100 per 100 menjadi 7000 per 100 jadinya 70. Jadi letak kelas P70 itu
ada pada data yang ke 70 ya. Nah, data yang ke-70 itu adalah kelas 39 sampai 41. Apakah iya? Kita lihat ya di kelasnya atau kita lihat di soalnya kembali. Nah, ini. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah 11 kita jumlahkan dengan 14, kita tambahkan dengan 20, itu menghasilkan 45 kurang tadi 70 ya. Kita tambahkan lagi dengan 25 menjadi 70. Nah, jadi ini dia ya. Nah, jadi ini letak kelas P70. Nah, saya ulangi ya. Jadi caranya 11 kita tambahkan dengan 14, kita tambahkan dengan 20 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 25. Nah, sehingga ketemu nilai 70. Nah, jadi di sini adalah letak kelas 70. Nah, bagaimana kalau seandainya letak ketika kita jumlahkan ini ternyata dia tidak sampai 70, Bu? Ya, kita jumlahkan lagi sama yang di bawahnya. Ya, gimana kalau seandainya berlebih? Ya, kalau berlebih nggak apa-apa, yang pasti letak 70 itu ada di data yang mana. Nah, kebetulan di sini pas dia datanya di sini adalah 70. Makanya letak kelas P70-nya itu di kelas 39 sampai 41. Ya. Ini dia. Nah, kemudian selanjutnya TB, masukkan angkanya, berarti 39 dikurang 0,5 jadinya 38,5. Terus F besarnya 11 tambah 14 tambah 20 ya. Nah, kita cek lagi ya. F besarnya itu berarti frekuensi sebelum kelas P70 ini ya. 11 tambah 14 tambah 20 ya. Hasilnya adalah 45. Kemudian F kecilnya atau frekuensi kelas persentilnya adalah 25, intervalnya masih sama 3 ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Ini 38,5, ini 38,5, ini 70 plus 100 kali 100 dikurang 45, ini per 25, ini kali 3 nih ya. Kemudian sama yang ruas kiri ini kita biarkan saja dulu, yang kita proses adalah di ruas kanan ya. 70 per 100 kali 100 itu 70, atau boleh ini juga ya, kita pindahkan langsung ke sini, dikurang 45 per 25. Kemudian 70 dikurang 25 itu adalah 25 per 25 kali 3. Nah, 25 dibagi 25 itu 1, atau 25 dikali 3 dibagi 25 juga boleh. Nah, karena ini lebih sederhana, berarti 25 dibagi 25 itu 1. 1 kalikan dengan 3 hasilnya 3. Ya, berarti 38,5 ditambahkan dengan 3 itu menghasilkan 41,5 ya. Nah, ini nilai daripada P70 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk P90. Nah, langkah-langkahnya masih sama ya. Pertama, menentukan letak kelas P90-nya, ini angka 90, ini angka 90 kita ganti, kemudian kita kalikan, menghasilkan nilai 90. Nah, letak kelas P90 itu pada data ke-90, yaitu kelas 45 sampai 47. Nah, kita lihat dulu ya. Kelasnya 45 sampai 47. Nah,
Ini dia ya. Sama, jumlahkan dulu. Jadi kalau belum pahamnya jumlahkan dulu ya. 11 kita tambahkan dengan 14, kita tambahkan dengan 20, kita tambahkan dengan 25, kita tambahkan dengan 12, itu menghasilkan 82. Nah, jadi batas ini baru 82. Sementara kita tadi punya angka 90. Nah, di mana letak data yang ke 90? Berarti letaknya di sini. Nah, disinilah P 90. Nah, itu ya. Kenapa nggak di sini letaknya? Karena kalau di sini tadi udah kita jumlahkan semuanya dari atas, cuma sampai 82. Sementara kita punya data letak data kita 90, berarti 90 itu letaknya di sini. Ya. Nah, jadi makanya letaknya kelasnya itu pada kelas ke 45 sampai 47 ya. Nah, terus TB-nya selanjutnya kita kurangkan, hasilnya 44,5. Kemudian frekuensi sebelum kelas persentil 90 tadi kita jumlahkan semua, ada 11 tambah 14 tambah 20 tambah 25 tambah 12, jadi sama dengan 82. Kemudian frekuensi kelasnya 18 dan intervalnya atau panjang kelasnya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini 44,5, ini 44,5, kita pindahkan. Kemudian yang ini 90 plus 100 kali 100 kurang 82, kita pindahkan per ini 18 kali 3. Ini 3-nya. Ya. Nah, yang ruas kiri dibiarkan saja. Ini di sebelah kiri ini biarkan saja. Yang dioperasikan yang sebelah kanan ya. Berarti ini 90 ini kita pindahkan ke sini, dikurang 82 per 18 kali 3. 90 dikurang 82 itu 8 per 18 kali 3. 8 kali 3 per 18 berarti 24 per 18 itu menghasilkan 1,3. Nah, ini kita jumlahkan. 44,5 ditambah dengan 1,3 hasilnya adalah 45,8. Nah, itu nilai untuk P90 atau persentil 90 ya. Nah, jadi itulah bahasan kita untuk ukuran letak data. Ada kuartil, ada desil, ada juga persentil ya. Yang mudah-mudahan Ananda semua memahami dan Ananda dapat mengerjakan tugas daring Ananda di rumah mengenai menentukan letak data kelompok untuk persentil. Baiklah, jangan lupa like, comment, and share, serta bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar selalu mendapat video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.